Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazam Ibnu Azan dari Teknik Mesin semester 5. Di sini akan kembali mereview tentang psikologi industri itu sendiri. Yang dimana di sini untuk memenuhi kebutuhan atau tugas dari psikologi industri itu sendiri. Baik. Dari pengertiannya adalah psikologi adalah salah satu ilmu pengetahuan terapan yang menjelaskan tentang perilaku mental serta proses mental pada manusia yang dijelaskan secara ilmiah. Ketika psikologi itu sendiri, seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses psikologis, neurologis, dan psikososial. Di sini kita belajar tentang sejarah. Ada sedikit sejarah tentang perkembangan psikologi. Secara umum terbagi menjadi 3 masa, yaitu psikologi prasistematik, psikologi sistematik, dan psikologi ilmiah. Psikologi prasistematik dimulai ketika manusia mulai melakukan perenungan terhadap keberadaannya. Renungan ini bersifat tidak teratur dan umumnya dikaitkan dengan pemikiran, mitologi, dan agama. Psikologi sistematik mulai berkembang pada 400 sebelum Masehi. Melalui pemikiran-pemikiran Plato, psikologi mulai diberi perenungan-perenungan yang teratur secara rasional. Sedangkan psikologi ilmiah dimulai berkembang pada akhir abad ke-19 Masehi. Psikologi menjadi ilmu tersendiri yang memiliki berbagai kesimpulan yang faktual dengan definisi yang jelas. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan yang panjang tentunya. Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filsafat yang diperakasai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan atau anima. Karena itu, setiap makhluk hidup memiliki jiwa. Sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa, namun mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Yang selanjutnya yaitu cakupan. Secara garis besar, psikologi mencangkup area keilmuan sebagai berikut. Yang pertama, hewan dan manusia. Banyak orang yang menyangka bahwa psikologi hanya mempelajari manusia, tetapi dalam percobaan tentang proses-proses dalam diri ini, hewan juga banyak dilibatkan, terutama ketika menghadapi masalah etika tentang objek penelitian yang melibatkan manusia. Misalnya, ketika menguji coba sebuah zat percobaan di otak yang belum pernah diketahui hasilnya. Maka dalam hal ini hewan-hewan dianggap pengganti yang lebih berterima secara moral daripada menggunakan objek manusia. Kendati demikian, di Indonesia objek material psikologi hanya manusia, sehingga definisi psikologi di Indonesia adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks sosialisasi serta proses mental yang melatar belakangnya. Yang selanjutnya, yang kedua, keturunan atau lingkungan. Di sepanjang sejarah psikologi selalu ada pertentangan akan mana yang lebih berperan, apakah faktor keturunan atau faktor lingkungan.
Faktor keturunan merujuk pada apa yang diwariskan secara turun-temurun, secara genetis, dari generasi ke generasi. Sementara faktor lingkungan termasuk pengetahuan, pengalaman hidup, trauma, atau luka yang diperoleh fisik, misalnya karena kecelakaan lalu lintas. Pengalaman hidup, trauma, atau luka yang diperoleh fisik. Ya, walaupun banyak penelitian membuktikan bahwa kedua faktor ini berpengaruh, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan cara saling berinteraksi. Namun, kesimpulan ini tidak cukup untuk menghentikan dilakukannya penelitian-penelitian yang hasilnya mengarah pada memperkuat atau memperlemah kesimpulan ini. Yang ketiga, alam sadar atau alam bawah sadar. Sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh kesadaran atau alam sadar kita, tetapi ada banyak konsep psikologi yang mendapat bahwa alam bawah sadar yaitu sebuah ranah diri manusia yang terletak di bawah pengetahuan kesadaran, mempengaruhi latar atau motif tindakan seseorang. Ya, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu normal dan tidak normal. Kadar penderitaan dan keterbatasan atau ketidakmampuan dijadikan ukuran untuk menentukan apakah pikiran atau perilaku seseorang ini termasuk tentang kesadaran, keselarasan dengan lingkungan atau apakah menyimpang dari norma. Ya, ketidakteraturan, ketidakterkelolaan, ketidakterkendalian, atau bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap individu atau masyarakat juga dijadikan tolak ukur untuk menentukannya. Yang terakhir yaitu rentan usia. Karena faktor lingkungan atau faktor perjalanan hidup di atas banyak berpengaruh kepada pembentukan diri pada manusia, maka psikologi mengkaji keseluruhan perjalanan hidup manusia. Namun, ada juga banyak peneliti psikologi yang hanya mengkaji tentang usia tertentu saja. Misalnya, mengenai masa prasakit pada gangguan skizofrenia yang sangat banyak terjadi di usia remaja dan remaja awal dan dewasa awal ya. Yaitu semacam gangguan halusinasi yang dialami dalam jangka waktu yang lama. Gejala-gejala kehidupan, jiwa atau anemia ya. Sama seperti itu. Yang selanjutnya, psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Walaupun sejak dulu telah terdapat pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia bersamaan, adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari alam, akan tetapi karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami, maka psikologi baru tercipta sebagai ilmu sejak akhir tahun 1800-an, yaitu ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Yang selanjutnya masuk kepada metode psikologi. Beberapa metodologi dalam psikologi diantaranya yang pertama metodologi eksperimental. Cara ini dilakukan biasanya di dalam laboratorium dengan mengadakan berbagai eksperimen. Peneliti mempunyai kontrol sepenuhnya terhadap jalannya suatu eksperimen, yaitu menentukan akan melakukan apa pada sesuatu yang akan ditelitinya. Kapan akan memulai penelitian, seberapa sering melakukan penelitian, dan sebagainya. Ya, yang kedua yaitu observasi ilmiah. Pada pengamatan ilmiah kali ini, suatu hal pada situasi-situasi yang ditimbulkan tidak dengan sengaja, melainkan dengan proses ilmiah. Dan secara spontan, observasi alamiah ini dapat diterapkan pula pada tingkah laku yang lain. Misalkan saja tingkah laku orang-orang yang berada di toko serba ada.
Tingkah laku pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, tingkah laku anak yang sedang bermain, perilaku orang dalam bencana alam, dan sebagainya. Yang selanjutnya, sejarah kehidupan atau metode biografi. Sejarah kehidupan seseorang dapat merupakan sumber daya yang penting untuk lebih mengetahui jiwa orang yang bersangkutan. Misalnya dari cerita ibunya, seorang anak yang tidak naik kelas mungkin diketahui bahwa dia bukannya kurang pandai, tetapi minatnya sejak kecil memang di bidang musik, sehingga dia tidak cukup serius untuk mengikuti pendidikan di sekolahnya. Ya, yang selanjutnya wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab si pemeriksa dan orang yang diperiksa, agar orang diperiksa itu dapat menemukan isi hatinya itu sendiri, pandangan-pandangannya, pendapatnya, dan lain-lainnya. Ya. Tetapi berbeda dengan cara penyajiannya, keuntungan interview dibandingkan lebih dekat ya dengan angket, yaitu pertama, pada wawancara apabila terdapat hal yang kurang jelas maka dapat diperjelas. Yang kedua, wawancara dapat menyesuaikan dengan suasana hati interview atau responden yang ditanya. Yang ketiga, dapat interaksi langsung berupa face to face sehingga diharapkan dapat membina hubungan yang baik saat proses interview dilakukan. Ada beberapa teknik wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terbuka, dan wawancara tertutup. Yang selanjutnya, angket dan pemeriksaan psikologi, metode analisa karya, metodologi statistika ya. Yang selanjutnya, psikologi industri. Dari pengertiannya sendiri, psikologi industri adalah ilmu dalam psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia selama berada di tempat kerja. Ilmu ini lebih berfokus kepada pengambilan keputusan yang ada dalam sebuah kelompok, motivasi kerja, seleksi karyawan, rancangan alat kerja, semangat kerja, strategi pemasaran, masalah lainnya yang ada di dalam industri dan organisasi. Ya, psikologi industri menjadi cabang dalam ilmu psikologi yang diterapkan penggunaannya dalam rangka tes seleksi serta penjurusan sekolah yang kemudian berubah menjadi sebuah ilmu yang dikembangkan teori-teori di dalamnya. Ya. Yang selanjutnya, pengembangan ilmu psikologi dalam bidang industri berawal dari bagian psikologi kejujuran dan perusahaan yang kini berganti nama menjadi bagian psikologi industri ya, dan organisasi yang didirikan oleh lembaga pendidikan asisten psikologi. Pengembangan ilmu psikologi juga dalam bidang industri dipengaruhi oleh dua kualitas psikologi, yaitu Fakultas Psikologi di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pajajaran. Ya, dan di tahun 2000 berkembang menjadi 4 fakultas psikologi yang berada di Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga, dan diterus kembangkan beberapa universitas lainnya dari tahun ke tahun, mulai dari universitas negeri hingga universitas swasta. Ya. Yang selanjutnya, tujuan psikologi industri ini sendiri. Tujuan dari psikologi ini untuk seleksi ataupun untuk penempatan, penyuluhan, bimbingan kejuruan, serta pengembangan karir. Bidang terapan lainnya adalah dalam bidang penelitian. Konsep psikologi memang banyak diterapkan dalam perusahaan, salah satunya untuk pengolahan SDM, sumber daya manusia. Di dalam perusahaan ini biasanya dilakukan oleh tim HRD perusahaan. Tujuan lainnya yaitu yang pertama, untuk melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam perilaku kerja manusia. Kedua,
adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan perilaku psikologis dan dari pekerja itu sendiri. Maka dapat dipastikan bahwa dari pendapat tersebut, terutama psikologi industri organisasi bertanggung jawab sebagai peneliti juga, ya. Yang selanjutnya, dua sisi psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, yang dinamakan dengan sisi industri yang berhubungan dengan bagaimana cara mencocokkan seorang individu dalam suatu pekerjaan spesifik tertentunya dan orang yang bekerja dalam tugas seperti ini disebut dengan psikologi personel. Dalam sisi yang kedua, lebih berfokus pada memahami bagaimana bentuk dari organisasi tersebut mengaruhi perilaku dari individu. Pemahaman mulai dari struktur organisasi, ya. Normal sosial, gaya manajemen, ekspektasi dalam peran merupakan faktor yang penting dapat memengaruhi orang yang dalam berperilaku di dalam organisasi. Yang selanjutnya, ada 6 bidang psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, seleksi pekerja. Yang kedua, ergonomis. Yang ketiga, pengembangan organisasi bertanggung jawab dalam membantu meningkatkan organisasi melalui meningkatkan sebuah profit, ya. Yang selanjutnya, manajemen dalam kinerja memiliki tugas untuk mengembangkan sebuah asesmen, ya, dan teknik untuk menentukan. Pelatihan dan pengembangan bertanggung jawab dalam menentukan jenis keahlian apa yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pekerjaan tertentu. Ya, work life memiliki fokus untuk meningkatkan kepuasan pekerja dan memaksimalkan produktivitas mereka di lingkungan pekerjaan. Pengembangan organisasi bertanggung jawab meningkatkan organisasi melalui meningkatkan sebuah profit, ya, tadi sudah. Perkembangan psikologi di Indonesia. Ya, psikologi sebagai ilmu baru dikenal dan dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Ketika kemerdekaan Indonesia diakui secara resmi oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Terdapat kegiatan-kegiatan psikologi dengan menggunakan tes-tes psikologis yang dilakukan. Yang pertama, Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang mengadakan seleksi siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan teknik serta pengukuran psikometris untuk keperluan penjurusan sekolah. Yang kedua, Pusat Psikologi Angkatan Darat di Bandung yang menyelenggarakan seleksi dan penjurusan bagi para anggotanya berdasarkan pengukuran psikometris, ya. Yang pada tanggal 3 Maret 1953 di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik, ya, dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI. Dilebur ke dalamnya menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Lembaga Pendidikan Psikologi berkembang menjadi jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1960 menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bagian Psikologi Kejuruan dan Perusahaan sekarang menjadi bagian Psikologi dan Industri. Ya, di Indonesia sendiri psikologi sudah tadi mulai dari tahun 1952